Beli saya ngikutin Beli sejak 5 bulan terakhir. Hampir setiap hari Beli membuat video dan Beli terlihat sehat, bugar, ceria. Kalau boleh tahu rahasianya apa Beli? Maaf pertanyaannya di luar topik. Sahabat, ini adalah pertanyaan yang baik sekali dan sebenarnya sejak lama saya ingin men-share bagaimana cara kita menjaga fisik kita agar tidak hanya tanaman kita yang kita jaga kesehatannya, tapi juga diri kita harus jaga kesehatan agar tidak ada satu hari pun terbuang sia-sia hanya untuk sakit. Nah, apa rahasianya? Simak video ini. Saya bukan dokter, apalagi motivator, sahabat. Jadi begini, jadi kenapa saya ingin sekali mengupas masalah ini adalah karena saya juga baru menemukan teknik hidup seperti ini, sahabat, yang saya pelajari dari tetua saya, baik dari almarhum nenek saya juga dari ayah saya, tentang bagaimana mengelola pikiran dan tubuh kita agar bisa selalu sehat, sahabat. Setelah saya amati secara seksama, ada 3 syarat utama untuk bisa selalu sehat. 3 syarat ini adalah 3M, sahabat. Yang pertama adalah yang pertama adalah mind atau bagaimana cara berpikir. Nah, di sini penting sekali, sahabat. Karena apa? Saya percaya, secara pribadi saya percaya bahwa kesehatan kita itu 80% disebabkan oleh cara berpikir kita. Jadi di sini ayah saya sering sekali berkata, "Nak, bila kamu ingin badanmu sehat, sehatkan dulu cara berpikirmu." Nah, ini kata-kata yang singkat akan tetapi sangat syarat akan makna, sahabat. Jadi begini, sahabat, memang kehidupan ini banyak sekali masalah, sahabat. Saya pun memiliki masalah. Saya rasa semua di dunia ini, semua orang di dunia ini pasti memiliki masalah. Akan tetapi bagaimana masalah itu masuk ke hidup sahabat, bagaimana masalah itu masuk ke hidup saya dan kemudian mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi kesehatan saya, itu adalah pilihan kita masing-masing. Sebagai contoh, kita analogikan saja. Ini ya, cangkul ini, anggaplah nih, pacul ini adalah masalah. Bobotnya cuma seberapa ini? Ringan lah ya, ini mungkin masalah. Nah, saya analogikan saya gendong seperti ini. Masalah ini saya gendong. Nah, kemudian pacul ini saya gendong kemana-mana. Makan saya bawa pacul, kemudian mandi saya bawa pacul, kemudian apa lagi ya, tidur saya bawa pacul. Maka, pacul yang sebenarnya ringan ini, karena saya bawa kemana-mana, akan terasa sangat berat dan menyiksa, sahabat. Nah, ini yang sering dipesankan oleh ayah saya yang usianya sudah 70 tahun lebih, akan tetapi tetap sehat sampai sekarang. Nak, tolong kamu harus tahu kapan membawa masalah, kapan harus melepaskannya. Bukan berarti kita lari dari masalah, sahabat, akan tetapi kita tahu kapan harus istirahat dan kapan harus kembali memikirkan masalah itu. Seperti halnya cangkul ini. Ketika kita membawanya kemana-mana, meskipun cangkul seringan ini, atau masalah seringan apapun, bila sahabat memikirkannya terus, pagi sambil makan dipikirkan, kemudian pas tidur dipikirkan, kemudian malam hari ketika sebelum tidur dipikirkan, maka masalah yang sebenarnya tidak begitu besar, itu akan menjadi sangat menyiksa, sahabat. Nah, alangkah baiknya apabila kita sudah tidak membutuhkan lagi cangkul ini, kita bisa ambil nanti ketika kita membutuhkannya, kita taruh dulu cangkulnya. Nah, maka beban kita akan hilang, sahabat. Seperti itulah cara berpikir yang baik, sahabat. Yang kedua setelah sahabat bisa mengelola masalah kehidupan, di sini sahabat harus pintar-pintar untuk berbahagia. Banyak sekali saya lihat teman-teman, sahabat yang susah sekali menemukan bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu dianggap sebagai sebuah target atau hasil akhir. Wah, nanti ketika saya sudah punya mobil, saya bisa ajak keluarga jalan-jalan kemana-mana, di situ baru saya bahagia. Di situ baru saya senang, baru saya happy, seperti itu. Atau mungkin, wah, nanti kalau rumah saya sudah nggak ngontrak lagi, saya sudah punya rumah sendiri, baru di sana saya bisa merasakan kebahagiaan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bukan salah, karena tapi keliru, sahabat. Bukan sebuah kesalahan, akan tetapi ini keliru yang kita bisa perbaiki. Artinya begini, ketika sahabat ingin bahagia, jadikan kebahagiaan itu sebagai sebuah proses, sahabat, jangan hasil akhir. Wah, bapak enak banget ngomong dong, bapak kebunnya luas, bapak punya anak istri, bapak udah punya panen, bisa makan dari kebun. Saya apa, pak? Saya cuman ngekos, saya halamannya cuman sempit di depan kos. Mana bisa saya bahagia? Nah, sahabat, begini sahabat, ketika sahabat mensyaratkan kebahagiaan harus seperti saya, harus punya banyak tanaman, harus panen makan sendiri dari kebun, kemudian punya ayam, punya ternak, di sana sahabat baru merasakan bahagia, itulah yang salah, sahabat. Jangan seperti itu. Berbahagialah pada prosesnya, sahabat. Saya pun pernah, wah, kalau saya cerita mengenai cerita hidup saya pernah
menjual hampir seluruh barang saya hanya untuk bisa makan. Di masa lalu saya pernah sesusah itu, sahabat. Jadi, tapi ketika itu pun saya masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa lepas, sahabat. Karena saya tahu, sahabat harus berbahagia dalam setiap proses kehidupan. Jangan hanya bisa tertawa ketika kita sudah dapat baiknya, sahabat. Kalau sudah sukses, saya baru bisa bahagia. Enggak. Bagi saya itulah yang menyebabkan banyak orang depresi. Banyak sekali orang depresi karena seperti itu. Karena alih-alih merasakan kebahagiaan dalam proses, akan tetapi pada saat hasilnya pun tidak sesuai keinginan, kekecewaan yang muncul. Bukan kebahagiaan, akan tetapi kekecewaan. Nah, ini sangat berbahaya, dan bagi sahabat Bali Organik TV yang sudah sering menonton video saya selalu tampil ceria, saya selalu tampil lucu, kocak. Karena apa? Saya ingin sahabat berbahagia ketika menonton video saya. Saya ingin sahabat tersenyum ketika sahabat menonton video saya. Jadi di sini tidak hanya ilmu bertani, tapi juga ilmu untuk bagaimana kita bisa sehat. Bagaimana kita bisa bersyukur. Kita masih punya kuota untuk bisa menonton Bali Organik TV. Nah, itu harus sahabat syukuri, sahabat. Kemudian M yang kedua, sahabat. M yang kedua adalah makan dan minumlah yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan, sahabat. Nah, di sini disiplin makan dan minum yang tubuh kita perlukan ini memang berat. Karena apa? Apalagi di zaman sekarang banyak sekali kuliner-kuliner yang enak-enak. Banyak sekali kita melihat media sosial udah banyak sekali yang jualan ini itu, jualan ini itu. Nah, sebenarnya satu sisi positif, artinya banyak sekali sekarang orang bikin usaha makanan dan sebagainya. Akan tapi di sini mulailah kita berpikir secara organik. Dalam arti apa? Kita makan itu untuk hidup. Jadi kita makan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga agar kita tetap bisa beraktivitas seperti itu, sahabat. Kalau saya sendiri, saya menggunakan cara seperti ini, sahabat. Ketika saya makan itu tidak menuntut enak, sahabat. Tidak menuntut sama sekali rasa enak di lidah. Yang penting makannya itu tidak hambar, tidak menyiksa mulut saya, tidak menyiksa lidah saya untuk memakannya, itu sudah baik. Yang penting makanan itu sehat. Kita tahu sehat, jelas asal usul makanannya, itulah yang saya konsumsi, sahabat. Sehingga istri saya itu ketika masak hanya telur bebek, kemudian ada tahu tempe, kemudian ada sayur-sayuran yang dipetik segar di kebun kami, saya sudah menikmati dengan sangat lahap. Karena saya tahu saya itu makan itu adalah untuk memenuhi energi di dalam tubuh saya bisa bekerja lagi seperti itu, sahabat. Jadi ketika kita membiasakan hal itu, maka satu, kita akan makin hemat, sahabat. Karena lidah kita ini udah nggak banyak maunya gitu loh, harus yang enak, harus ketergantungan sama ini cemilan ini gitu. Kalau dulu ya, ketika saya masih di bangku kuliah, karena saya waktu itu di kota besar, kemudian saya menikmati kuliner di kota besar yang banyak lah, nongkrong di mana-mana. Jadi saya itu terlatih untuk mendapatkan rasa yang enak seperti itu. Kalau nggak dapat itu rasanya nggak gimana gitu. Nah, akhirnya ketika saya pindah ke desa, saya merubah itu semua. Saya makan adalah murni untuk kesehatan tubuh saya. Tidak susah sebenarnya kalau kita sudah bisa paham akan hal ini. Nggak susah, sahabat, percayalah. Karena saya juga dulu ketika saya kuliah 8 tahun yang lalu, saya juga sangat ketergantungan terhadap makanan enak. Pengennya nongkrong di sana, pengennya makan di situ gitu. Jadi ketika hidup di desa, saya tahu ternyata badan saya fit, sangat sehat apabila saya mengkonsumsi apa yang tubuh saya perlukan, bukan apa yang pikiran saya inginkan dan lidah saya inginkan. Nah, kemudian M yang ketiga di sini, sahabat, ini adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, seperti itu. Jadi begini, sahabat, saya pernah juga diberi nasihat kepada ayah saya ketika saya mendapatkan masalah yang begitu besar di masa lalu tentunya. Ayah berkata bahwa, "Nak, apapun yang terjadi di dunia ini, dari baru lahir sampai nanti kembali kepadanya, adalah sudah seizin yang di atas." Artinya sudah seizin yang menciptakanmu. Seperti itulah nasihatnya. Artinya semua kejadian ini, baik buruk, semua bumbu-bumbu kehidupan itu pasti atas seizin beliau. Sehingga ketika kita menemukan masalah dan rasanya buntu, segeralah kembali kepada Sang Maha Pencipta untuk berdoa, untuk memasrahkan diri, sahabat, untuk memasrahkan diri kepada Yang Maha Pencipta, bahwa apapun yang terjadi pada hidup saya, itu mungkin yang terbaik yang harus saya jalani. Nah, ketika sahabat sudah sampai pada titik ini, sahabat, maka seberat apapun masalah,
sudah bukan beban yang menyiksa lagi. Karena apa? Karena sahabat sudah menyerahkan kepada yang menciptakan kita. Semua masalah sudah kita serahkan, kita percayakan, sehingga plong, ini bukan beban saya lagi, akan tetapi ini sudah merupakan hukum atau ketentuan yang sudah harus saya jalani seperti itu. Lalu apalagi yang harus saya sesali, pikirkan, ratapi. Sehingga di sini sahabat, M yang ketiga ini merupakan yang paling penting, sehingga mari kita tingkatkan kualitas doa kita kepada Tuhan yang Maha menciptakan kita semua untuk bisa hidup dengan penuh rasa syukur. Karena ketika sudah kita sampai di titik ini, ketika kita sudah bisa berpasrah, tapi berpasrahnya bukan asal sekedar dibicara, saya pasrah lah, apapun yang terjadi sudah kehendak Tuhan, tapi di dalam masih mumet, masih dongkol, masih marah, masih protes. Itu sekedar di perkataan kita saja kan. Tapi kalau sudah bisa pasrah secara benar-benar pasrah, sudah bisa memasrahkan semuanya kepada yang Maha Pencipta, maka semua tindakan kita itu akan kita dasari dengan penuh rasa syukur, sahabat. Jadi apapun itu, yang baik maupun yang buruk, bisa kita syukuri. Karena apa? Karena ini adalah anugerah dari yang menciptakan kita. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini, sekedar menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber Baling Organik TV. Mungkin di masa depan saya akan membuat lagi video-video seperti ini di sore hari, sebagai sekedar bahan kita untuk sharing. Karena setiap orang punya masalah, dan saya harapkan sahabat, bagi sahabat yang memiliki problem kehidupan, jangan tanggung-tanggung untuk kita saling curhatlah seperti itu di kolom komentar. Karena saya di sini ingin mengajak sahabat untuk tidak hanya menyehatkan kebun, menyehatkan tanaman, tapi sehatkan juga diri sendiri. Karena dengan badan kita yang sehat, kita bisa beraktivitas dan kita bisa menjaga semua yang kita tanam, yang kita pelihara dengan lebih maksimal seperti itu. Oke, tetaplah bahagia sahabat, tetaplah bahagia apapun yang terjadi hari ini. Usahakan selalu ada senyum. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur hari ini, karena di balik rasa syukur pasti ada senyuman yang akan selalu merekah indah seperti bunga ini. Sampai jumpa.